Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke Popolo, kali ini aku mau membahas kasus yang sangat panas di Korea. Jujur, awalnya aku nggak ngira ini bakal menjadi sebuah hal yang bakal menjadi konten di channelku karena ini sebuah kasus yang menurutku nggak masuk akal dan nggak mungkin, kayak nggak seharusnya itu nggak bisa terjadi di tahun 2026 apalagi di Korea. Tapi ini kejadian nyata, benar-benar mengagetkan dan aku sangat kecewa sama kepolisian Korea. Sorry, aku lagi sariawan. Apa yang terjadi? Langsung kita mulai. Awal mula dari kasus ini sebenarnya berawal dari tanggal 19 Agustus. Jadi 5 hari yang lalu, hari ini tanggal 24 Agustus, hari aku rekaman, muncul postingan-postingan yang kayak gini, nunjukkan satu poster bilang kalau cewek ini menghilang. Nah, kalau berdasarkan poster ini, cewek yang lagi dicari adalah cewek bernama Jang Miran yang berusia 37 tahun. Dan terakhir cewek ini berada di kota Jeju. Yo cuman kayak gitu dan aku awalnya ngira ya mungkin beberapa hari setelah itu bakal ditemukan atau mungkin orangnya ini sebenarnya baik-baik saja, hanya saja nggak mau bertemu sama keluarganya. Bukannya gimmick, tapi aku nggak menganggap ini bakal menjadi kasus yang seserius ini. Tapi ternyata cewek ini ditemukan dalam kondisi udah meninggal dan ternyata keluarganya pun udah melaporkan kehilangan cewek ini kepada polisi. Tapi polisi menutup kasus ini tanpa alasan yang jelas. Jadi kejadiannya seperti ini. Terakhir cewek ini terlihat pada tanggal 12 hingga 13 Mei tahun 2026 kayak keluar dari tempat tinggalnya ke suatu tempat kayak gitu. Dan 2 hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 15 Mei tahun 2026 pukul 18:43, pacarnya dari cewek yang bernama Jang Miran ini melaporkan kepada polisi kalau pacarnya ini udah tidak bisa dihubungi lagi. Jadi mohon dicari. Nah, pacarnya lapor ke polisi dan gak lama setelah itu kepolisian Jeju datangi cowok itu. Mereka investigasi, mereka tanya-tanya kayak gimana penampilan terakhirnya, pakai baju apa, terakhir kali dihubungi itu kapan. Nah, udah ngomong-ngomong, setelah itu pacarnya Jang Miran dan juga keluarganya Jang Miran menunggu updatean dari kepolisian selama 2 bulan. Apakah selama 2 bulan keluarga dan juga pacarnya itu nggak tanya kepada polisi? Tanya. Cuman polisinya itu bilang, oh Mbak Miran udah bisa kita hubungi, tapi dianya nggak mau dihubungi sama keluarga. Jadi ditunggu ya. Nah, polisinya memberikan jawaban seperti ini. Sehingga keluarga dan pacarnya itu cuma bisa menunggu selama 2 bulan. Dan tepatnya pada tanggal 17 Juli, si pacarnya ini lagi-lagi melaporkan kalau pacarnya itu masih hilang dan masih belum bisa ditemukan. Lapor lagi ke polisi. Nah, kepolisian Jeju menerima laporan. Loh, ini kan udah pernah dilaporkan bulan Mei yang lalu. Dilihat, loh, kasusnya udah selesai nih. Udah, nggak bisa. Nah, ditolak. Karena ditolak, akhirnya adiknya Jang Miran yang tinggal di kota Seoul melaporkan kasusnya ini ke kepolisian Seoul pada tanggal 19 Juli. Dari situ, kasus ini mulai diinvestigasi ulang. Dan tadi kan aku bilang pertama kalinya pacarnya Jang Miran melaporkan hal ini ke polisi, itu kan pada tanggal 15 Mei atau tepatnya pada pukul 18.43. Ternyata pada pukul 21.16, polisi yang menangani kasus ini menutup kasus ini dengan alasan kasusnya udah selesai. Padahal polisinya tidak pernah menghubungi Jang Miran, tidak pernah bertemu Jang Miran, dan waktu keluarga korban tanya, bilangnya, oh saya udah menghubungi, hanya saja Mbak Miran nggak mau menghubungi keluarganya. Jadi dalam waktu 2 jam polisi menutup kasus ini tanpa bukti apapun. Nah, lanjut lagi ke kasusnya. Seperti yang aku bilang, tanggal 19 Juli adiknya kan lapor ke polisi atau sehingga kepolisian mulai menginvestigasi kasus ini ulang, dan pada tanggal 8 Agustus baru kepolisian Jeju nyadar kalau kasusnya ini lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Dan sebenarnya ketika seorang dewasa itu menghilang ataupun tidak bisa dihubungi, golden time-nya itu 24 jam. Dan sebenarnya kasus seperti ini waktu pentingnya itu adalah 3 minggu, karena melebihi 3 minggu itu biasanya file-file CCTV juga menghilang ataupun data-data penting itu udah mulai kadaluarsa. Tapi hingga tanggal 8 Agustus kepolisian Jeju itu tidak melakukan apa-apa dan baru nyadar, kayaknya kita harusnya melakukan sesuatu deh. Tapi kok udah telat ya? Ya udahlah, nggak apa-apa daripada nggak ngapa-ngapain. Baru kepolisian Jeju mulai bergerak. Dan mulai saat itu pun kepolisian Jeju tidak bergerak begitu cepat, dan sekitar 11 hari setelah itu pada tanggal 19 Agustus, karena kepolisian Jeju ini nggak gerak-gerak, akhirnya adik sepupunya Jang Miran membuat poster yang aku tunjukkan tadi, dan ini mulai beredar di dunia online. Dan baru di tanggal 20 Agustus kepolisian Jeju ini menyuruh 140 orang kayak tim selam, kepolisian laut itu untuk bergerak mencari keberadaan Jang Miran. Bayangkan, kasusnya ini dilaporkan tanggal 15 Mei, baru mulai gerak tanggal 20 Agustus. Dan ini yang bikin mulai menyedihkan. Tanggal 22 Agustus ditemukanlah sebuah jasad
di Jeju, sehingga media mulai panas. Jadi aku sebagai warga Korea yang tinggal di Korea, tanggal 9 Agustus ngeliat posteran kayak gini, 3 hari setelah itu loh, ternyata ditemukan jas. Nah, orang-orang akhirnya mulai berpikir, loh jangan-jangan cewek yang dicari-cari ini ditemukan meninggal. Nah, orang-orang mulai khawatir. Tapi ternyata jas yang ditemukan di tanggal 22 Agustus ini bukan Jang Mi-ran. Dan hari ini tanggal 24 Agustus, lebih tepatnya pukul 10.46 ditemukanlah jasnya Jang Mi-ran di Jeju. Nah, tentunya ini membuat warga begitu marah kepada kepolisian Korea, khususnya kepada polisi yang menangani kasusnya Jang Mi-ran, yang bahkan menutup kasusnya 2-3 jam setelah kasusnya ini dilaporkan tanpa alasan yang jelas. Setelah jasadnya Jang Mi-ran ini ditemukan di tanggal 24 Agustus pukul 10.46 pagi, baru muncul informasi-informasi berhubungan dengan polisi A yang menangani kasus ini. Ternyata polisi A sudah mendapatkan tuntutan atas tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu pada tanggal 14 Agustus. Dan baru di tanggal 21 Agustus, kepolisian Korea itu mengubah sistem penutupan kasus kehilangan seorang dewasa. Jadi sebelum tanggal 21 Agustus, ketika seorang dewasa itu menghilang, polisi yang menangani kasus itu memiliki wewenang untuk menutup kasus itu dengan alasan yang dituliskan. Dan ketika kasusnya ini ditutup, laporannya ini tidak perlu mendapatkan persetujuan ataupun pemeriksaan dari atasannya. Tapi mulai tanggal 21, kasusnya ini diubah. Ketika polisi menutup kasus kehilangan seseorang, atasannya harus menyetujui ataupun memeriksa laporannya dan baru kasusnya itu bisa ditutup. Jadi terkesan polisi A itu tahu kalau ada laporan masuk dan ternyata kasusnya ini berhubungan dengan seseorang yang menghilang, dia itu punya hak sepenuhnya untuk menutup kasus ini, dan ketika dia tutup nggak ada lagi orang lain yang bakal ngecek laporannya. Jadi terkesan polisi A itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan setelah itu muncul juga berita yang bilang kalau sebenarnya mulai tanggal 11 Agustus polisi A ini udah dicabut dari jabatan pekerjaan sebelumnya. Jadi dia ini udah pindah departemen. Karena apa? Ternyata di tanggal 22 Juli polisi A ini pernah masuk ke toilet perempuan yang ada di kepolisian. Bayangkan, polisi laki-laki masuk ke WC polisi perempuan dengan tujuan, wah, kita nggak tahu tepatnya apakah dia ngintip ataupun masang hidden cam atau apa. Polisi melakukan hal seperti ini. Dan baru di tanggal 22 Agustus polisi A ini ditangkap dan juga ditahan. Nah, tadi kan aku udah bilang di tanggal 22 Agustus ditemukan sebuah jas. Jadi terkesan polisi pun nyadar kasusnya ini mulai semakin parah, dan ketika ditemukan jas, bisa jadi polisi ini ataupun karyawan mereka sendiri ternyata yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga polisinya ini langsung ditahan. Dan yang lebih menjengkelkan, tanggal 24 Agustus polisi A ini nggak terima dirinya ditahan secara paksa seperti ini, sehingga di tanggal 24 dia ini dibebaskan lagi. Karena kalau dipandang secara hukum, polisi A ini tidak terkesan bakal melarikan diri atau gimana, sehingga pemeriksaan ataupun investigasinya ini bisa dilakukan tanpa penahanan polisi A, alias nggak usah ditahan, ketika dibutuhkan ya dipanggil ke kantor polisi lalu diinvestigasi gitu. Dan setelah jasadnya Jang Mi-ran ditemukan di tanggal 24 Agustus, ternyata muncul berita-berita seperti ini. Ternyata di tanggal 2 Juli tahun 2026 sempat juga ada laporan lain, yaitu cowok yang berusia 60 tahun yang menghilang. Lagi-lagi lokasinya di Jeju, dan lagi-lagi polisi A yang menutup kasus ini dengan wewenangnya sendiri. Dan ternyata orang ini yang ditemukan di tanggal 22 Agustus. Bayangkan, dua-duanya ini merupakan orang Korea dan dua-duanya ditemukan meninggal di Jeju. Dan yang bikin kasus ini lebih menjengkelkan lagi adalah karena polisi itu telat geraknya, rekaman CCTV ataupun bukti-bukti yang mungkin seharusnya bisa ditemukan itu udah hangus semuanya. Karena mayoritas CCTV yang ada di Korea itu masa berlakunya 1 bulan. Jadi misalnya nih rekaman ya, videonya ini rekaman dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Di tanggal 1 berikutnya, video tanggal 1 bulan ini itu biasanya bakal terhapus, dan yang ada itu dari tanggal 2 hingga tanggal 31. Maju lagi berarti tanggal 2 kehapus. Sehingga biasanya masa kadaluarsanya itu 1 bulan, tapi karena kasusnya ini bisa dibilang dibiarkan begitu aja selama 1 bulan, rekaman CCTV ataupun data-data yang penting itu udah hangus semua. Dan satu-satunya info terakhir yang ditemukan adalah di tanggal 16 Mei terakhir kali HP-nya Mbak Jang Mi-ran ini dapat sinyal itu pada pukul 9.44 di pagi hari di pelabuhan yang ada di Hanrim di Jeju. Itu terakhir, udah. Dan yang lebih menyeramkan lagi, kasus yang ditutup sama polisi A itu nggak cuma 2 ini, ada 3 kasus lain lagi. Dan diakibatkan ini, akhirnya kepolisian Korea mulai menginvestigasi lagi kasus-kasus hilangnya orang-orang dewasa yang ada di Korea, dan jumlah kasusnya ini mencapai 298. Oke, hari ini tanggal 26 Agustus, karena ada tambahan ini aku mau nambahkan. Jadi sebenarnya melihat kasus ini, salah satu profiler yang terkenal di Korea bernama Bae Sang-un, nah beliau bilang kayak gini, sebenarnya ini merupakan sebuah kejadian
yang sangat mungkin terjadi dan bisa dibilang dari dulu itu kayak nunggu bom meledak. Kayak nggak kaget gitu loh hal seperti ini bisa terjadi karena selama ini ketika seseorang yang dewasa itu menghilang, kepolisian itu menangani kasus ini dengan cara satu orang aja. Ya udah, satu orang dikasih tugas ini dan tergantung kemampuan orang ini. Kalau orang ini pinter, yo selamat. Kalau orang ini males, yo dibiarkan. Kesannya kayak gitu. Dan satu hal lagi yang menjadi masalah kalau berdasarkan profil Besangun adalah sistem kepolisian Korea itu bisa dibilang melihat orang dewasa itu nggak bisa hilang. Jadi kalau kamu lapor ke polisi, ini loh ada orang dewasa yang hilang, polisi itu melihatnya, duh paling orangnya kemana, duh paling orangnya yo pergi liburan. Tidak dipandang sebagai suatu kejadian yang berpotensi ada hubungannya sama tindak kriminal gitu. Bersama dengan itu, pacarnya Jang Miran juga menyampaikan pesan-pesan seperti ini. Jang Miran hingga detik terakhir itu tidak terlihat seperti seseorang yang ingin melakukan bunuh diri ataupun seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Apalagi Jang Miran ini kan ditemukannya di kebun kelapa. Udah gitu kebun kelapanya ini agak beda sama kebun kelapa yang aku bayangkan. Kalau kelapa yang aku tahu di Bali gitu kan biasanya mulus ya toh. Nah, tapi pohon kelapa yang ada di Jeju tempat jenazah Jang Miran ini ditemukan, pohonnya itu gede terus lancip-lancip gitu. Sehingga bisa dibilang tidak umum kalau seseorang itu masuk ke tempat itu hanya untuk bermain-main. Apalagi alas kaki yang digunakan sama Jang Miran itu bukan sepatu melainkan hanya sandal. Mana mungkin seseorang itu bakal masuk ke sana. Dan yang menjadi masalah adalah hingga saat ini kepolisian Jeju terus-menerus bilang tidak terlihat adanya tanda-tanda kriminal ataupun pembunuhan. Nggak bisa dibilang ini merupakan sebuah kasus bunuh diri, tapi kemungkinan besar ini kasus bunuh diri bahkan sebelum hasil otopsinya keluar. Tapi kalau berdasarkan warga Jeju yang tinggal di daerah situ, sebenarnya tidak mungkin seseorang itu masuk ke kebun kelapa untuk melakukan bunuh diri. Kalau misalnya mau gantung biasanya itu katanya ketusuk-tusuk dulu sama ranting-rantingnya ataupun pohonnya, sehingga ya apa yang disampaikan sama polisi terkesan kurang bisa dipercaya. Bersama dengan itu juga muncul berita yang bilang ditemukan 4 jenazah. Jadi 2 diantaranya yang udah aku sampaikan, 2 yang lain adalah laki-laki yang berusia 70 tahunan sama 60 tahunan. Dan ini semua ditemukan dari tanggal 22, 23, dan 24. Jadi bisa dibilang seberapa banyak jenazah yang belum ditemukan di Jeju. Dan ini ditemukan dalam waktu 2 hari. Kalau misalnya benar-benar dicari, jangan-jangan lebih banyak lagi jenazah yang bisa ditemukan. Nah, ditambah lagi kalau dihitung-hitung di Jeju per tahunnya kasus seseorang dewasa yang hilang itu mencapai mendekati angka 1000. Lihatan kayak gini. Tahun 2026 ini bisa dibilang ya memang belum hingga akhir tahun, tapi angkanya udah lumayan banyak dan tidak kaget juga kalau angkanya itu bakal mendekati angka 1000. Dan menurutku ini sebagai seseorang yang tinggal di Korea dan juga suka liburan ke Jeju sebelum kasus ini, banyak banget anak-anak muda itu biasanya liburan ke Jeju sendiri ataupun tinggal di Jeju sendiri kayak tempat refreshing. Jadi kalau diilustrasikan kayak Indonesia, kan ada misalnya orang-orang aku pengen stay di Bali 1 bulan buat refreshing atau gimana. Nah, banyak banget orang-orang yang juga tinggal di Jeju. Tapi buat Polwo yang pernah ke Jeju pasti nyadar, Jeju itu pulaunya gede. Ya kalau dibandingkan Indonesia kecil. Tapi masalahnya, kalau Jeju yang bagian kota itu lumayan ngumpul orangnya. Tapi kalau kamu pergi ke bagian bawah ataupun yang kanan kiri itu lumayan mencar-mencar gitu. Sehingga kalau misalnya seseorang jalan sendiri ataupun pergi sendiri, itu bisa dibilang susah ditemukan. Makanya kalau misalnya ada seseorang liburan ke Jeju, itu pasti nyewa mobil karena banyak banget tempat-tempat yang susah diakses menggunakan transportasi umum. Alias di sini ada satu kafe, jarak 1 kilo ada kafe lain, jarak 1 kilo ada restoran. Bukan kayak di Seoul ataupun di kota-kota yang jejer-jejer gitu. Dan satu hal lagi yang pengen aku sampaikan, kalau berdasarkan profiler yang bernama Besangun, ketika seorang dewasa itu menghilang, seharusnya golden time-nya itu 12 jam. Karena kalau misalnya seseorang itu udah dicuri sama orang lain dan melebihi 12 jam, kemungkinan besar akan jadi nggak lagi disandra, tapi biasanya melebihi 12 jam itu akan berakhir dengan pembunuhan. Tapi keputusan apakah polisi bakal berangkat untuk mencari atau tidak, keputusan berapa banyak orang yang akan dikirim untuk mencari seseorang, itu tergantung kepada satu orang polisi yang mendapatkan tugas untuk menangani kasus tersebut. Oke, Polo, jadi kasus kali ini kayak gini, dan aku yakin di internet itu lebih banyak lagi berita-berita yang muncul. Tapi aku nggak memasukkan semuanya karena ada juga postingan-postingan itu yang hanya berdasarkan 1 komen, 2 komen dari orang-orang. Bukan berarti itu salah, tapi aku nggak mau juga menyampaikan berita-berita yang berlebihan. Jadi aku lebih ingin menyampaikan berita yang benar-benar dari TV dan juga dari berita-berita yang ada di Korea. Karena kalau berdasarkan komen-komen nanti takutnya itu terlalu menjalar dan terlalu gimana gitu. Tapi satu hal yang pasti disetujui sama orang-orang Korea adalah Pulau Jeju ini sekarang pasti dipandang sebagai pulau yang tidak aman. Apalagi Pulau Jeju ini merupakan satu daerah yang bisa dikunjungi oleh turis tanpa visa. Jadi kalau kayak Korea kan tidak semua negara itu bisa masuk ke Korea tanpa visa. Jadi contohnya kayak Indonesia untuk ke liburan ke Seoul kan butuh visa.
visa. Tapi untuk ke Jeju itu nggak perlu visa. Sehingga yo banyak banget orang-orang Korea yang pasti mikir, loh kan Jeju itu banyak turis-turis asing yang bisa masuk tanpa visa. Makanya kriminal-kriminal kayak gini sangat mungkin terjadi di situ. Image-nya kayak gitu, dan aku pun nggak bisa memastikan apakah ini benar-benar ada hubungannya sama turis-turis yang masuk tanpa visa atau gimana, itu tidak bisa kita pastikan. Tapi satu hal yang sangat pengen aku sampaikan di sini adalah polisi yang males, ya. Polisi yang benar-benar memilih pekerjaan polisi hanya untuk makan, bukan karena ingin menyelamatkan orang-orang ataupun paling tidak ingin melindungi orang-orang. Itu seharusnya tidak menjadi polisi, karena yang namanya polisi itu memiliki tanggung jawab sosial yang sangat berat, dan polisi-polisi yang memegang tanggung jawab itu dengan sangat kuat adalah orang-orang yang benar-benar dipandang tinggi. Tapi orang-orang seperti ini yang menjatuhkan image polisi begitu parah, dan aku yakin di Indonesia pun ada polisi-polisi yang baik, ada juga polisi-polisi yang ya kayak gitu. Yap, itu info tambahan di tanggal 26 Agustus. Dan diakibatkan kasus ini, orang-orang pun mulai berpikir, jangan-jangan polisi A ini ada hubungannya sama kelompok-kelompok gelap ataupun organisasi-organisasi gelap ataupun mafia-mafia yang mungkin mau bunuh orang kayak ataupun ngambil organ dalam. Kita nggak ada yang tahu ya toh. Karena dari satu polisi ini aja ternyata udah ada 2 korban. Bayangkan 2 keluarga korban ini, dua-duanya nunggu jawaban dari polisi, dan setelah kasus ini rame, keluarga-keluarga korban ini bilang kalau mereka itu benar percaya sama apa yang disampaikan sama polisi A. Polisi A bilang, oh ini udah bisa kita hubungi orangnya, hanya aja orangnya nggak mau dihubungi sama keluarga, ditunggu aja, nanti orangnya bakal hubungin kok. Itu yang disampaikan sama polisi, dan keluarga korban percaya sama apa yang dikatakan polisi. Tapi ternyata yang dilakukan sama polisi adalah menutup kasusnya tanpa alasan yang jelas, dan sekarang mereka berdua ditemukan dalam kondisi udah menikah. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, polisi bilang, oh kasusnya Mbak Jang Miran ini kita lihat kayaknya ditemukan memang betul, tapi tidak terlihat jejak-jejak adanya tindak kriminal. Lah terus, opo? Dipanggil sama Tuhan kebetulan di pepohonan situ atau gimana maksudnya? Gak masuk akal ya. Oke Pol-Polo, kasus kali ini kayak gitu. Buat Pol-Polo yang mau liburan ke Jeju, aku nggak bakal bilang jangan pergi ke Jeju, enggak. Karena aku pun kayaknya masih oke untuk liburan ke Jeju. Hanya saja berhati-hatilah, Korea itu tidak seaman yang aku bayangkan kayaknya. Aku nggak tahu seberapa Pol-Polo membayangkan Korea itu aman, tapi dibandingkan yang aku bayangkan kayaknya nggak seaman itu. Oke Pol-Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton, dan sungguhan aku sangat ikut turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Jang Miran sama korban satu lagi yang ditemukan di tanggal 22 Agustus.